Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Doi Sandi dari kelas B dengan NIM 2310703070. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori makna Cumagza oleh Profesor Dr. Phil Sahiron, MA. Sebelum kita eh, lanjut ke teorinya, kita perkenalan dulu dengan Profesor Dr. Phil Sahiron. Biografi Profesor Dr. Phil Sahiron Samsudin. Ia lahir di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968. Ia menjalani pendidikan S1 Hukum Islam di Sunan Kalijaga pada tahun 87 sampai 93, lalu pendidikan S2 di McGill University Kanada pada tahun 98, dan pendidikan S3 di Universitas Bamberg tahun 2001 sampai 2006. Lalu ada pasca S3 yaitu di Universitas Frankfurt 2010. Pengertian metode makna Cumagza. Eh, Makna Cumagza adalah suatu pendekatan atau metode dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran yang berfokus pada penafsiran makna harfiah dan makna tersirat dari teks Al-Quran. Nama makna Cumagza sendiri berasal dari bahasa Arab, di mana makna berarti makna dan makza berarti maksud dan tujuan. Dalam konteks tafsir Al-Quran, metode ini menekankan pentingnya memahami makna literal atau historis dari ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar untuk memahami pesan utama dan lain-lain yang terkandung dalamnya. Metode ini memperhatikan konteks sejarah dan keadaan spesifik saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Pendekatan makna Cumagza juga mengakui dinamika penafsiran literal yang dapat berubah seiring waktu dan menggabungkannya dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai dan pesan-pesan universal yang relevan dengan perkembangan zaman. Lalu ada paradigma. Paradigma makna Cumagza yang dikemukakan oleh Profesor Sahiron mencakup 5 prinsip utama. Pertama, Al-Quran dipandang sebagai wahyu universal yang membawa rahmat bagi umat manusia dan alam. Kedua, pesan utama Al-Quran dianggap bersifat universal, relevan sepanjang waktu dan di semua tempat. Ketiga, universalitas pesan Al-Quran memerlukan penafsiran dan reimplementasi terus-menerus sesuai dengan kondisi zaman. Keempat, terdapat keselarasan antara wahyu dan akal sehat, di mana akal sehat digunakan bersama-sama dengan memperhatikan hubungan antara ayat. Terakhir, dalam paradigma ini tidak ada konsep nas atau penghapusan dalam Al-Quran, melainkan perbedaan pemahaman dianggap sebagai pembatasan makna atau penjelasan lebih lanjut. Paradigma ini membimbing penafsir untuk mendekati Al-Quran dengan kehati-hatian dan menekankan relevansi pesan moral dalam berbagai situasi dan zaman. Lalu ada prinsip. Prinsip makna Cumagza oleh Profesor Sharon itu ada 5. Eh, yang pertama berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan mencakup ilmu kontemporer dan klasik. Yang kedua ada evolusi dan pembaruan, mempertahankan yang baik dan dari tradisi, mengambil yang buruk baru yang lebih baik dan menciptakan yang baru yang lebih bermanfaat. Yang ketiga ada realisasi kemaslahatan manusia. Penafsiran diarahkan pada merealisasikan kemaslahatan manusia dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan konservasi alam. Yang keempat ada pendekatan dinamis, yaitu penafsiran yang dinamis berkembang seiring ilmu, pengetahuan dan pemikiran manusia. Yang kelima, relatif dan keterbatasan manusia. Penafsiran bersifat relatif terikat pada konteks tertentu dan penafsir menyadari keterbatasan manusia dalam mengabsolutkan kebenaran. Lalu ada metode penafsiran. Metode penafsiran makna Cumagza oleh Sahiron secara singkat. Yang pertama, analisis bahasa teks Al-Quran. Penafsir menganalisis kosakata dan struktur tata bahasa Arab abad ke-7, memahami konteks penggunaannya. Yang kedua ada intelektualitas, yaitu membandingkan dan menganalisis penggunaan kata dalam ayat lain, mencari makna yang lebih dalam. Yang ketiga ada intelektualitas, yaitu menghubungkan Al-Quran dengan teks lain seperti hadis, puisi, Arab, dan lain-lain untuk memperkaya makna dan konteks. Yang keempat ada konteks historis, yaitu memperhatikan konteks sejarah mikro dan makro saat ayat diturunkan dan menangkap signifikansi fenomena historis. Yang kelima ada makna dan makza, yaitu menggali tujuan atau pesan utama. Maksud atau makza ayat baik yang disebut atau tidak dengan memperhatikan ekspresi bahasa dan konteks historis. Yang keenam ada kontekstualisasi kontemporer, yaitu mengembangkan definisi dan implementasi signifikansi fenomenal dinamis untuk konteks kekinian, menjadikan teks relevan dan bermanfaat. Yang ketujuh ada makna simbolik, yaitu mengidentifikasi makna simbolik dalam ayat, memahami lafaz secara literal dan simbolik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
Yang ke-8, perspektif luas, yaitu memperkuat penafsiran dengan ilmu-ilmu bantu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi untuk menguatkan argumen dan aplikabila, apliki- aplikabila, aplikabilitasnya dalam konteks luas. Lalu ada pembahasan ayat. Surah Al-Maidah ayat 3. Makna atau makna. Itu mengenai hukum-hukum makanan dalam Islam, terus menetapkan larangan terhadap bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Makhzah, uh, maksud atau signifikansi, yaitu menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam makanan. Yaitu lalu ada memastikan bahwa umat Islam mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat. Yang ketiga, lalu ada intratekstualitas dan intertekstualitas, yaitu membandingkan dengan ayat-ayat lain yang membahas hukum makanan, lalu menafsirkan kata-kata kunci seperti haram dan halalan toiban. Konteks historis, menyelidiki latar belakang pewahyuan terkait hukum makanan. Lalu ada memahami situasi masyarakat Arab pada saat itu. Lalu ada makna simbolik, menunjukkan hubungan antara kebersihan fisik dan spiritual, simbolisme dalam pemilihan makanan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Lalu ada kontekstualisasi kontemporer, yaitu relevan dalam konteks kehidupan modern terkait kebersihan dan aspek kesehatan. Lalu makza dapat dihubungkan dengan isu-isu seperti etika lingkungan dan keberlanjutan. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, eh, Pak dosen Pak Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.